DPW Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Sumatera Selatan siap all out mendukung seluruh paslon pada pertarungan Pilkada 2024 mendatang. Lalu, apa strategi yang bakal dilakukan? Yuk kita simak sama-sama. P3 takbir. Luar biasa. Terima kasih. DPW Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Sumatera Selatan secara resmi membuka kegiatan Rapat Pimpinan Wilayah atau Rapimwil yang digelar pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 di Hotel Aston. Dalam rapat tersebut, PLT Ketua DPW P3 Wilayah Sumatera Selatan Ahmad Palo secara tegas mengerahkan seluruh personil simpatisan dan para anggota agar lebih fokus pada pemenangan para paslon yang akan didukung pada Pilkada serentak tahun ini di wilayah Sumatera Selatan. Selain membahas beberapa agenda-agenda penting yang bakal dilakukan, Ahmad Palo menyebut pemenangan pada Pilkada tahun ini merupakan salah satu strategi besar yang wajib dilakukan agar seluruh mesin partai bergerak secara sinergis. Ini merupakan salah satu trik agar para paslon yang didukung dapat memenangkan pertarungan. Seperti diketahui saat ini DPW P3 Wilayah Sumatera Selatan secara tegas dan sesuai dengan amanat dari pusat mendukung pasangan Mata Hati atau Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati pada Pilkada tahun 2024 untuk pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Dan secara tegas juga Ahmad Palo membantah bahwa dukungan P3 dalam Pilkada serentak ini bukan semata-mata karena pertimbangan transaksional, namun banyak pertimbangan lain yang dipandang penting dalam menggerakkan roda pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Dan begini keterangan resmi dari Ahmad Palo kepada wartawan Indonesia Insight. Saya kira salah, Dinda salah menafsirkan bahwa kami tidak mendahulukan finansial transaksional, tapi kami lebih mengutamakan kandidat yang memiliki komitmen untuk membesarkan partai ke depan dengan mengabaikan finansial. Mereka punya komitmen bagaimana membesarkan P3 apabila mereka terpilih nanti. Artinya komitmen yang lebih kita komitmen ya? Untuk membesarkan P3 itu yang kita dahulukan. Oke. Ini kan sekarang kan banyak kader-kader muda ya Pak ya, yang banyak mengisi legislator di Sumatera Selatan. Kalau melihat sendiri untuk P3 sendiri, apakah sudah memenuhi kuota untuk kader-kader muda yang bakal kita kembangkan juga Pak? Saya kira sebagai contoh Atahira Putri Amelia, anggota DPRD terpilih Sumatera Selatan, saya kira satu di antara 3 anggota DPRD termuda, bahkan yang termuda di Dapil 5 Sumatera Selatan. Jadi kami memang P3 sudah menyiapkan tidak hanya ke depan, tapi memang sudah mempersiapkan sebelumnya. Sebagai contoh tadi saya sampaikan bahwa P3 memiliki calon yang baru tamat sekolah, mengabdikan diri di Provinsi Sumatera Selatan, bertarung dalam pileg dan mereka terpilih. Apa keuntungan yang Bapak lihat untuk kader-kader yang muda ini Pak? Saya kira kita tidak boleh memandang generasi muda ini dari sisi usia, tapi mereka memiliki potensi lebih dekat, lebih aspiratif. Saya kira mereka perlu kita dorong. Lebih kreatif juga ya Pak ya? Tentu lebih kreatif, tentu perlu kita dorong kader-kader muda untuk ikut di dalam berkontribusi terhadap pembangunan Sumatera Selatan. Pak, terakhir Pak, pertanyaan dari hasil Rapimwil ini apa yang Bapak harapkan Pak? Ada target khusus yang kita tekankan di Sumatera Selatan? Ya tentu tadi saya sampaikan di dalam pembukaan bahwa targetnya kita memenangkan kandidat yang kita usung, yang kemudian sesuai dengan komitmen yang kita sepakati bersama, kandidat yang kita menangkan akan membesarkan P3 dalam pemilu yang akan datang. Oke.
Lebih lanjut, menurut Ahmad Palo, dalam Muswil kali ini berbagai strategi yang bakal dilakukan itu akan dibahas dalam Rapimwil, dan dia melihat bahwa memang pada 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Makanya secara detail dia mengerahkan seluruh para kader-kader P3 termasuk para pimpinan, ketua, wakil ketua, dan sekretaris agar ikut aktif dalam Rapimwil. Selain karena ini merupakan salah satu dari pemenuhan aturan dari ADART, Rapimwil kali ini juga bakal membahas strategi secara khusus apa yang harus dilakukan tiap-tiap cabang agar para peserta konsistensi dari bakal calon yang bakal bertarung dalam pilkada serentak ini bisa menang, karena filosofinya partai P3 tidak hanya mendukung namun juga wajib memenangkan seluruh paslon yang sudah diusung. Dan sesuai dengan keputusan Rapimnas bahwa perintah Dewan Pimpinan Pusat bahwa Partai Persatuan Pembangunan di semua tingkatan, baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi termasuk Sumatera Selatan, kami tidak hanya mengusung dan mendukung, tapi wajib untuk memenangkan calon kepala daerah yang kita usung dalam pilkada November yang akan datang. Nah, berkaitan dengan itu, kami Dewan Pimpinan Wilayah mengundang seluruh elemen partai, terusus ketua sekretaris Dewan Pimpinan Cabang di tingkat cabang dan juga anggota Dewan terpilih bersama pengurus harian wilayah, bagaimana merumuskan bahwa kader, kandidat maupun kandidat yang di luar partai yang kita usung untuk dapat kita menangkan dalam pilkada yang akan datang. Dan menurut Ahmad Palo, dari semua strategi yang akan dirumuskan, dia sangat percaya dan optimis bahwa seluruh paslon yang didukung oleh P3 pada tahun ini bakal memenangkan pertarungan. Bahkan keoptimisannya pun dia sebut hingga 100%. Dari 17 kabupaten kota kita juga punya keyakinan 100% 17 kabupaten kota menang. 100% ya Pak ya? 100%. Wow. Kan ini namanya target. Tentu realisasi nanti kita lihat dalam pilkada yang akan datang. Pak, Kita kan harus optimis. Oke, Pak. Tadi kan Bapak bilang kursi kita kan agak turun lumayan besar ya Pak ya tahun ini Pak ya. Apa dari hal itu, apa sih sebenarnya hikmah yang Bapak lihat? Terus apa yang harus diperbaiki ke depan? Ya tentu ini yang menjadi evaluasi kita di Sumatera Selatan. Kita melaksanakan Rapimwil ini tentu juga mengevaluasi apa yang menjadi kekeliruan sehingga kita sampai dengan terjadi penurunan di kabupaten kota signifikan, sementara untuk provinsi kita naik ya. Naik. Tentu ini yang menjadi bahan evaluasi kita juga yang akan kita bahas. Kader milenial tadi ya juga pengaruh juga itu Pak ya. Tentu itu menjadi bagian salah yang satunya ya. bahas. Oke. Lebih lanjut, Ahmad Palo juga mengajak semua kader agar sama-sama melakukan evaluasi untuk kemajuan Partai Persatuan Pembangunan di wilayah Sumatera Selatan. Demikian laporan langsung dari tim Indonesia Insight, Dewi Handayani dan kameramen Adam Hasani langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.